Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 MI3F akan melakukan presentasi hasil dari proyek kami dengan judul aplikasi kami yaitu Control Food, yaitu aplikasi resep makanan sehat. Perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama ada Adit Nugroho, yang kedua ada Aisyah Sofia, yang ketiga ada Nindya Refrina, yang keempat ada Aprilia Putri, yang kelima ada Azara Dinda. Pada presentasi kali ini terdapat pokok pembahasan. Yang pertama ada pembuatan proses, yang kedua ada pembagian tugas dan penjelasan tugas, yang ketiga ada kesesuaian desain dan hasil, yang keempat ada rencana deliverable, yang kelima ada kesimpulan job sheet. Yang pertama, proses pembuatan. Baik, pada proses pembuatan di sini kami jadwalkan dalam bentuk diagram penjadwalan. Pada tahap pertama, kami melakukan inisiasi proyek terlebih dahulu, di mana kami merumuskan masalah apa yang harus kami angkat, lalu solusi yang kami tawarkan, dan kami melakukan survei terhadap orang-orang yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Setelah dilakukan inisiasi, kami melakukan tahap perencanaan proyek. Tahap perencanaan proyek di sini kami membuatkan desain jadwal, lalu desain sistem yang akan kami rancang selama kurang lebih 3 minggu sampai dengan Oktober minggu ketiga. Setelah Oktober minggu ketiga, kami langsung melakukan eksekusi proyek dalam bentuk coding. Lalu juga kami implementasikan juga database-nya, lalu melakukan testing juga sampai aplikasinya dapat benar-benar dideliverkan untuk klien. Nah, selama jalannya proyek ini akan ada yang namanya pengontrolan proyek. Nah, pada setiap minggunya kami harus membuat laporan, yaitu laporan progres apa yang sudah dibuat dan sudah dijadwalkan sampai dengan Desember minggu kedua. Lalu pada closing proyek ini kami menyiapkan secara bertahap pada setiap minggunya, sehingga pada saat proyek ditutup atau proyek selesai, dokumen akan tersusun dan untuk klien lebih mudah apabila ingin mengakses dokumen tersebut. Selanjutnya ada pembagian tugas dan penjelasan tugas. Dari anggota kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Mas Adi Nugroho. Dia sebagai manajer proyek yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan dalam proyek dan memastikan anggota tim bekerja sesuai dengan job desk yang sudah disetujui. Yang kedua, menghosting aplikasi jika sudah selesai dalam pembuatannya dan lulus uji testing. Yang anggota kedua ada Anindya Refrina sebagai analisis sistem dan tester. Tugas dan wewenangnya melakukan analisis kebutuhan terhadap requirement apa saja yang dibutuhkan dalam proyek. Misalkan seperti membuat diagram alur, seperti membuat DFD, seperti itu. Yang kedua ada melakukan pengujian debugging atau troubleshooting pada sistem agar aplikasi dapat berjalan sesuai keinginan. Sehingga nantinya saat aplikasi sudah dipublikasi, itu tidak ada lagi kesalahan, bug, atau celah yang dapat dimanfaatkan oleh hacker atau orang yang menyalahgunakan data pengguna dari aplikasi kami. Yang ketiga ada Aisyah Sofia sebagai programmer. Tugasnya adalah melakukan pengkodingan dalam membangun aplikasi sesuai desain yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang keempat adalah Aprilia Putri Arianti sebagai desainer, melakukan perancangan sistem terhadap proyek yang dibangun. Dan yang terakhir, anggota kelima ada Azara Dinda Safira, saya sendiri sebagai programmer dan tester. Kemudian yang ketiga ada kesesuaian desain dan hasil.
Next. Yang pertama akan ada splash screen layout. Di halaman ini digunakan untuk melakukan load sebagian data sehingga pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama dalam load data. Jadi halaman ini adalah halaman pertama yang akan ditemui oleh user. Kemudian next. Kemudian akan ada halaman register layout. Di sini pengguna dapat mendaftar sebagai member dalam aplikasi ini sehingga dapat melakukan tracking kalori yang didapatkan selama sehari. Jadi jika ingin melakukan tracking, pengguna dari aplikasi ini harus melakukan login terlebih dahulu, register terlebih dahulu, mohon maaf. Kemudian setelah melakukan register, next, member harus melakukan login untuk dapat mengakses fitur penghitungan kalori. Jadi di sini user akan memasukkan email dan password untuk melakukan loginnya. Next. Kemudian akan ada laman profile. Di sini akan ditampilkan data dari user berdasarkan register yang telah dilakukan dan juga berdasarkan aktivitas dari user tersebut di aplikasi ini. Kemudian next. Di sini akan ada laman list resep yang akan ditampilkan list resep dari situs edamame, situs API yang kami gunakan, dan atau berdasarkan keyword dari user yang diinputkan di search bar. Kemudian next. Di sini ketika user telah memilih salah satu resep, maka akan ditampilkan laman detail resep. Jadi di sini akan berisi detail dari resep yang telah dipilih, seperti bahan, kemudian bagaimana cara memasaknya dengan menggunakan link. Kemudian untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Baik, yang keempat merupakan rencana deliverable. Rencana deliverable terdiri dari dua, yakni produk deliverable, dan yang kedua merupakan project deliverable. Untuk project deliverable berisi dokumen proyek atau dokumen requirement yang terdiri dari proposal proyek, inisialisasi proyek, system requirement specification, project charter, functional specification, software technical specification, implementasi sistem, quality assurance, dan checklist system delivery. Next. Untuk produk deliverable sendiri, yakni berupa aplikasi Control F yang merupakan aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan oleh klien untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai makanan dan resep diet. Untuk requirement hardware terdiri dari RAM 2 GB, layar dengan resolusi minimal 3,5 inci, smartphone berupa dengan spesifikasi minimal Android 4 atau KitKat, dan gadget yang dapat mengoperasikan aplikasi berbasis Java. Untuk requirement software-nya sendiri terdiri dari dua, yakni server dan client. Untuk server terdiri dari API edamame yang berfungsi sebagai sumber database informasi resep-resep yang dibutuhkan oleh aplikasi. Yang kedua yakni Android Studio sebagai media penyimpanan data atau database untuk menyimpan semua informasi pepakai. Untuk sisi klien, terdapat Android Studio sebagai media pembuatan aplikasi Android yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Next, untuk kesimpulan job sheet, di sini kita terdapat beberapa dokumen yang sudah dikerjakan, termasuk job sheet-nya, dan ini adalah kesimpulannya. Untuk job sheet yang pertama, dengan judul dokumen inisialisasi usulan proyek, yaitu menyimpulkan dan menemukan permasalahan dan solusi dari permasalahan tersebut, serta menentukan kebutuhan dari aplikasi yang ingin dibuat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Untuk job sheet yang kedua, dengan judul dokumen Software Requirement Specification, yaitu memberikan gambaran yang lebih spesifik dari kebutuhan software yang diperlukan berdasarkan latar belakang dibuatnya proyek. Untuk struktural proposal proyek, yaitu berisi gambaran tentang struktural proyek yang akan dibuat, seperti detail publikasi dan statement of work atau uraian pekerjaan yang akan dibuat nantinya. Next. Untuk job sheet yang ketiga, ada project charter, yaitu menyusun perencanaan dalam membangun aplikasi yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.
Yang ketiga ada functional specification dokumen, yaitu gambaran umum yang menjelaskan secara detail aplikasi yang akan dibuat pada dokumen, dan klien ini perlu memberikan persetujuan nantinya sehingga tidak ada mispersepsi antara pemilik dan pelaksana proyek, dan apabila terdapat perubahan yang ingin dilakukan, dokumen ini dapat menjadi penengah atau yang menjembatani dari persetujuan awal tadi. Untuk job sheet yang keempat ada software technical specification, yaitu berisi gambaran tentang spesifikasi kebutuhan baik dari segi hardware maupun software. Gambaran tersebut meliputi gambaran mengenai arsitektur, tahap instalasi, desain, serta backup dan pemulihan. Next. Selanjutnya terdapat job sheet 5 dengan judul dokumentasi implementasi sistem, berisi tentang kolaborasi dalam pengembangan sistem, menerapkan implementasi sistem dari desain sistem yang telah ditentukan sebelumnya, seperti desain front end, back end. Keenam ada judul dokumen software quality planning, yaitu dokumen yang berisi rencana kualitas tingkat proyek, komitmen proyek untuk mengikuti serangkaian standar, peraturan, prosedur, dan rekomen baik software maupun hardware yang berlaku selama pembuatan proyek berlangsung, berisi tujuan kualitas yang ingin dicapai. Selanjutnya ada job sheet ke-7 dengan judul dokumen checklist sistem delivery yang berisi tentang kelengkapan data yang ada pada sistem, yaitu proses deployment termasuk pelatihan dan sistem dan instalasi sistem serta metode yang digunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kurang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.